Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang ujian P3K dan CPNS ya. Untuk ujian P3K dan CPNS itu berbedanya seperti apa? Nah, dari segi materinya seperti ini. Jadi ketika ujian CPNS itu ada dua ujian, yaitu melewati dua seleksi SKD dan SKP. Ketika di SKD ada sebuah ujian tes tersebut yang mencakup dengan tes karakteristik pribadi atau TKP, kemudian kedua tes intelijensi umum atau TIU, dan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, jadi ketiga ini yang akan diujikan ketika kalian mengikuti seleksi CPNS. Nah, sedangkan untuk P3K ini sedikit berbeda ya. Jadi materinya yaitu tentang kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural atau sosiokultur, dan terakhir adalah wawancara. Nah, untuk itu ini ada beberapa soal yang berkaitan dengan teknis kompetensi manajerial. Nah, di sini teknis kompetensi manajerial ini ketika di CPNS itu biasanya masuk ke dalam tes kategori TKP ini ya. Jadi untuk hampir-hampir mirip lah ya, soal TKP ini adalah mirip-mirip dengan yang diujikan di P3K, yaitu dalam kategori teknis kompetensi manajerial. Nah, seperti apa contohnya? Ini adalah 10 soal yang seringkali itu muncul dalam ujian tes CPNS atau P3K. Nah, yang pertama ini contohnya. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Nah, anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya, nah, ketika kalian itu dimasukkan ke dalam tim ya, ke dalam sebuah tim kerja ya. Nah, di sini anggota tim kerja, beberapa anggota itu atau salah satu menunjukkan sikap yang tidak peduli terhadap tugas tersebut. Nah, sikap Anda bagaimana ya? Ini yang ditanyakan adalah bagaimana cara Anda menyikapi jika terjadi kasus seperti ini ya. Yang A kita baca, bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, kalau kalian yang A ini cenderung ke individualis ya. Jadi tidak bisa bekerja dengan tim. Jadi kalau timnya tidak tidak maksimal, maka dia tidak peduli, yang penting dia sudah bekerja dan selesai ya. Jadi dia kurang bisa bekerja di dalam kategori tim gitu ya. Jadi bukan. Kemudian yang B, mengancam atau mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Nah, kalau ini terlalu kejam ya, Jadi kalau tidak ada yang sesuai dengan aturan atau melanggar kode etik tim, keluarkan. Nah, gitu ya, terlalu kejam. Kemudian yang C, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Nah, ini cenderung belum diatasi tapi sudah main lapor aja, tidak usaha dulu untuk mengatasi, karena dari atasannya tadi kan sudah, saya ditugaskan memimpin tim, jadi sudah ditugaskan. Kalau ada yang tidak beres ya dicoba kita atasi sendiri, jangan lapor dulu, karena kita sudah dipercaya oleh atasan untuk menjadi pemimpin dari tim tersebut. Kemudian yang D, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ya, memotivasi anggota. Nah, ini adalah tugas dari seorang pemimpin tim ya. Jadi kita dalam menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi itu, kita harus bisa memotivasi anggotanya, itu yang terpenting ya untuk menyelesaikannya ya. Membagi tugas ini juga penting ya, juga salah satu tugasnya membagi tugas secara adil dan memotivasi, ini yang terpenting. Nah, berarti yang kemungkinan yang ini ya. Kemudian yang E, menasihati mereka agar sadar akan menyelesaikan tugas yang diembannya. Nah, terkadang kalau kita itu dalam satu tim banyak yang lebih tua dari kita, kan tidak mungkin kita menasehati, bahkan justru kita yang akan nanti dicemoohnya kalau kita menasehati, kita yang salah ya. Jadi yang bagus itu adalah memotivasi. Nah,
dalam memotivasi ini caranya bermacam-macam ya. Kalau kita anggota kita lebih tua usianya dari kita, nah kita harus memotivasinya dengan cara yang berbeda. Nah gitu ya. Jadi yang yang betul. Jadi harus dianalisis dengan cermat. Nah, kemudian yang nomor 2. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab. Nah, kita diminta oleh direktur menjadi ketua dan penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah, nah bagaimana jika kita menjadi, misalkan kita orang baru di situ, kemudian kita merasa belum pantas untuk menjadi seorang penanggung jawab atau seorang ketua dari sebuah tim. Kemudian atasan kita memerintahkan kita. Nah, bagaimana sikap kita? Sedangkan di situ ada beberapa orang yang lebih hebat dari kita. Nah, yang A kita coba menolak permintaan direktur tersebut. Nah, ini melanggar kode etik. Sebagai bawahan kita harus taat atau nurut kepada atasan. Nah, kalau menolak dalam arti tersebut kita tidak mematuhi aturan atau perintah dari atasan ya. Mempertimbangkan permintaan, yang B mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Nah, ini bisa jadi ya, ini bisa dianggap betul. Jadi dipertimbangkan dulu, dan apa keluh kesah kita sampaikan kepada manajer, lalu nanti keputusan kita serahkan kepada manajer. Itu ya, kayaknya betul. Coba kita lihat yang lain. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Nah, kalau kita merasa belum mampu dan padahal ada orang lain yang kita rasa lebih mampu, nah kita menerima saja dengan begitu saja. Nah, nanti terjadi masalah atau enggak? Nah, kita kan terlalu pendek ya, kurang pertimbangan ini ya, kurang pertimbangan yang matang. Kemudian yang D, menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur ya. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Nah, ini kayaknya juga nggak pas ya, nggak pas. Yang E, menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar dengan manajer Anda. Nah, ini apa ya, terlalu terlalu ambisius ya, nggak boleh. Jadi kita harus, kalau kita merasa, kan ada kata kuncinya di sini ya, merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang lebih mampu. Nah, di sini ya, jadi kita merasa tidak mampu atau merasa masih kalah kualitas kita dengan manajer tersebut. Nah, hal tersebut harus bagaimana ya, kita pertimbangkan permintaan dari direktur, kemudian kita minta saran dari manajer kita tadi yang kita anggap lebih mampu. Itu bagaimana sarannya? Nah, kalau manajer ini merasa merasa dalam artian tidak apa-apa, Kak, bagus kan, nanti saya bantu. Nah, gitu kan. Jadi kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama rekan kerja. Nah, itu ya, ini ya paling betul ya. Jadi kalau soal seperti ini, yang B, mempertimbangkan permintaan, ini yang paling dewasa, yang paling matang ya. Kemudian kita lanjut. Berikutnya ada soal seperti ini. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana. Nah, nih kalian diterima bekerja, namun kalian dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda? Nah, belum bekerja saja sudah dimintai dana. Nah, bagaimana sikap Anda dalam menyikapi hal tersebut? A, memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Nah, ini bukan ya, ini termasuk praktek-praktek korupsi, ini ya, nggak boleh. Yang B adalah menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik dan ikut seleksi. Nah, ini ya yang jujur, yang baik, yang bagus. Jadi kita harus menolaknya, nggak boleh. Itu ada, kalau kita ini termasuk
memperlancar korupsi, nah kita tidak boleh. Jadi kita harus menolak dengan tegas dan ikut secara seleksi dengan baik ya, mempertimbangkan tawaran itu ya, jelas nggak boleh, nggak perlu dipertimbangkan, itu sudah salah ya. Melaporkan oleh HRD itu kepada pimpinan perusahaan, nah ini terlalu melancong ya, nggak boleh ya, apa kita baru-baru masuk kerja masa sudah melaporkan HRD-nya. Menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu, nah ini ya nggak boleh, walaupun tidak ada orang yang tahu tapi itu adalah penilaian dari sikap kita, jadi nggak boleh. Yang 4 adalah perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut ini. Perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut ini. Nah, ada nomor 1 adalah mengetahui jalannya program, mengetahui hasil pekerjaan, memberikan motivasi kerja, membagi pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan nomor. Nah, yang termasuk manajemen controlling yang mana ya? Ya coba, yang 1 adalah mengetahui jalannya program. Mengetahui jalannya program. Ya betul ya, ini ya. Ini adalah untuk mengontrol. Jadi untuk mengawasi sebuah program atau mengontrol sebuah manajemen, kita harus tahu jalannya sebuah program tersebut seperti apa. Kalau kita jalannya saja tidak tahu, prosesnya tidak tahu, ya kita tidak bisa mengontrol. Kemudian yang kedua, mengetahui hasil pekerjaan. Ya, kita harus tahu ini juga, outputnya, hasilnya apa dari proses tersebut. Nah, kita harus tahu. Yang nomor 3, memberikan motivasi kerja. Nah, ini bukan ya, ini adalah tugasnya pimpinan ya, memberikan motivasi kerja, jadi bukan fungsi manajemen controlling. Nah, kemudian membagi pekerjaan, nah ini juga bukan. Nah, kita controlling itu sejenis mengawasi, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai, ya ini juga bukan mengembangkan ini ya. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai, nah ini termasuk ini. Ketika kita menemukan sebuah kesalahan atau kejanggalan, nah kita harus memberitahukannya agar diperbaiki, karena kita fungsinya adalah mengontrol. Mengontrol itu ketika ada sesuatu yang kejanggalan atau kesalahan, nah itu harus secepatnya diperbaiki. Jadi ada 1, 2, dan 6. 1, 2, 6. Oh, yang ini ya, yang A. Oke. Itu ya. Yang kemudian yang ini tadi yang B. Oke. Lanjut, berikutnya ada soal kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah tingkat menengah, ini kata kuncinya ya. Nah, manajemen tingkat menengah ya. Kita jawab yang A coba. Kemampuan personalia, teknis dan konseptual di bawah lower management. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Yang E, konseptual melebihi top management. Nah, jadi kalau di sini yang paling betul kita coba adalah teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah itu adalah yang C ini ya. Oke. Kemudian yang ber-6, kepuasan jangka panjang dapat dipenuhi dengan memperhatikan hal-hal berikut, kecuali ya, kepuasan jangka panjang oleh pelanggan ini biasanya ya. Bagaimana kecuali di sini jangan lupa ya, harus teliti, ada kecuali. Nah, jadi kepuasan jangka panjang itu kecuali yang mana? Diskon dan keuntungan. Diskon dan pelayanan, diskon keuntungan ya, diskon dan pelayanan purna jual, dan keuntungan, kualitas produk dan kemudahan mendapat produk, mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. Nah, jadi yang kecuali adalah yang ini ya, yang A gitu ya. Nah, lanjut. Nah, kita nomor 7 ini ya. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan atau kerugian atau defisit yang cukup besar. Nah, pendapat saya terhadap kondisi ini adalah, nah di sini A,
Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Nah, tidak ingin ikut campur. Nah, ini tidak realistis ya, cenderung individualis ya. Kemudian seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. Ya, ini kan belum jelas permasalahannya. Ya, kalau ditindak tegas yang bagaimana kan masih bingung. Kemudian tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian dari tugas saya. Ini juga individualis. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Nah, ini sudah pasti ya kalau tanggung jawab penuh, tapi permasalahannya di mana kan belum tahu ya sumber permasalahannya. Nah, di sini yang C adalah perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Nah, di sini ya mungkin ya di sini ya yang paling betul. Jadi jika sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, maka kita perlu menjelaskan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Jadi semuanya nanti bisa diirit ya istilahnya, atau bisa ditanggung bersama. Jadi kita cari dulu akar permasalahan, kenapa kok di sini membludak ya anggarannya. Nah, di situ dari mana akar permasalahannya. Jadi harus disampaikan terlebih dahulu kepada semuanya, nanti dievaluasi, maka nanti akan ketemu sumber dari permasalahan uang tersebut. Oke. Nomor 8, saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ketika sampai di kantor tiba-tiba atasan kita memarahi staf kita. Nah, yang A menanyakan permasalahan kepada bawahan. Nah, karena baru datang ya tidak tahu ya menanyakan. Terus kemudian yang B, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Nah, yang C, mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Yang D, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah. Nah, ini ya kita nggak berhak ini ya mengadili, ini kita nggak berhak mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa. Nah, ini apalagi ini ya, yang coba yang ini mempertemukan atasan. Nah, ini kita nggak tergolong kita mengadili, ini ya nggak bisa ya. Kemudian yang B, menemui atasan. Nah, ini yang lebih sopan ya. Jadi kita menemui atasan, kita tanya, ternyata ada permasalahan apa Pak tadi kok dimarah-marahi stafnya gitu ya. Jangan menanyakan bawahannya dulu, karena kalau kita menanyakan permasalahan kepada staf kita terkadang beda dari penyampaian dari permasalahan tersebut akan beda. Nah, kalau kita langsung bertanya kepada atasan kita, nanti kita akan tahu sumber masalahnya gitu ya. Kemudian yang nomor 9, pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting ya, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu ya. Jadi biar tidak bocor disuruh menghentikan semuanya. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. Yang C, melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Yang D, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, mengerjakan penting tersebut lebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian melaporkan ke atasan. Nah, jika ini sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik, ini kan sangat genting ya. Ini sangat genting, sangat penting sekali. Maka untuk mengambil tindakan ini, maka kita harus ini, yang lebih pas adalah melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem. Jadi kita harus, jika sesuatu itu genting atau penting, maka kita harus koordinasi dengan atasan terlebih dahulu. Jangan sekali-kali mengambil sikap dengan keputusan kita sendiri ya, karena keputusan kita belum tentu benar kalau kita tidak ada pertimbangan dari atasan ya. Nomor 10, masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer adalah
Nah, di sini sudah saya jawab ya, masalah manusia dan perilakunya ini sudah jelas. Masalah sistem dan prosedur kerja ini bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki pelan-pelan. Masalah teknologi yang selalu berubah ini juga bisa kita ikuti dengan pembelajaran atau peningkatan kualitas kerja. Masalah konsep dan perencanaan, nah ini juga bisa. Nah, kalau masalah manusia dan perilakunya ini yang sulit ya. Jika dalam suatu sistem organisasi tersebut, kalau sudah masalah antar individu, manusia atau perilaku ini sudah sulit untuk diatasi karena cenderung mereka itu mementingkan dirinya sendiri ya daripada kepentingan organisasi. Ya, masalah kemanusiaan dan keinginan ini juga yang paling penting adalah yang paling vital adalah ini ya, yang paling sulit diatasi. Nah, gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bisa menambah ilmu buat kita semua, dan bagi kalian yang nantinya akan ikut ujian seleksi P3K, semoga bisa lolos dengan nilai yang memuaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.